Halo semuanya, perkenalkan saya Sabrina Iza Milani dengan NPM 2505080064 dari rombongan belajar 1. Maksud dari video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas probabilitas dengan tujuan memahami materi probabilitas dari awal kuliah sampai akhir menjelang UTS. Jadi selamat menyaksikan. Baik, jadi untuk materi pertama yaitu statistika data berkelompok. Di sini saya telah membuat soal yaitu sebuah perusahaan elektronik melakukan survei tentang usia karyawan bagian perakitan. Mereka mengumpulkan data usia 60 karyawan dan mengelompokkannya sebagai berikut. Yang pertama dari usia 20 sampai 29 dengan jumlah 8, 30 sampai 39 tahun dengan jumlah 15, 40 sampai 49 20, 50 sampai 59 10 orang, 60 sampai 69 dengan jumlah 7. Jadi di sini yang ditanyakan yaitu min atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling banyak muncul, dan kuartil atas yaitu Q3. Di sini jadi ini soal aslinya seperti ini. Yang warna biru ini adalah angka tambahan atau tabel tambahan. Jadi ini X1 yaitu nilai tengah. Nilai tengah dari 20 per 29 yaitu 20 sampai 29 yaitu 24,5, 30 sampai 39 yaitu 34,5, begitupun seterusnya. Kemudian di sini kita tambahkan tabel FI dikali XI. FI yaitu frekuensi dikali dengan XI atau nilai tengah. Yang pertama 8 dikali 24,5 yaitu 196, 15 dikali 34,5 yaitu 517,5 dan seterusnya. Kemudian di sini ada FK atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu didapat dari di sini frekuensi kumulatif pertama yaitu 8, yang frekuensi kumulatif kedua yaitu 23 karena 8 ditambah 15 yaitu 23. Kemudian frekuensi berikutnya ditambah lagi dengan 20 jadi 43, begitupun seterusnya. Dan di sini ada jumlah dari frekuensi sendiri yaitu 60 dan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah yaitu 2600. Untuk soal pertama yaitu kita menghitung rata-rata. Jadi penyelesaiannya yaitu min sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI yaitu 2600 per 60. Kita dapat 43,33 tahun. Kemudian yang kedua adalah median. Di sini median yaitu nilai tengah. Jadi letak median berada di data ke-60. Ini ya, di data 60. 60 dibagi 2 karena jumlah frekuensinya adalah 60, makanya datanya 60 dibagi 2 yaitu sama dengan 30. Nah, 30 ini berada pada interval 40 sampai 49. 40 sampai 49. Kemudian langsung masuk ke rumus. Median sama dengan L. L yaitu tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median itu maksudnya 30 berada pada interval 40 sampai 49. L itu yaitu 40 dikurangi 0,5. Kemudian setengah N min F per F dikali C. C yaitu panjang kelas. Jadi panjang kelas 40 sampai 49 itu 10. Kemudian F
frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 23 dan F frekuensi kelas median yaitu 20. Jadi kita masukkan ke dalam rumus L 39,5 plus setengah dikali 60 dikurangi 23 per 20 dikali 10. Didapatkan hasil 43 tahun. Itu untuk letak median. Kemudian yang ketiga yaitu modus atau nilai yang paling banyak muncul. Jadi frekuensi terbanyak adalah 20 yang berada di kelas interval 40 sampai 49. Di sini jumlah yang paling banyak yaitu 20. Kenapa jumlah yang paling banyak? Karena kita mencari modus. 20 berada pada interval 40 sampai 49. Jadi dimasukkan ke dalam rumus L yang tadi L adalah tepi bawah kelas median. Jadi karena tadi sama-sama 40, maka 40 dikurangi 0,5 yaitu 39,5. Kemudian ditambah dengan D1. Jadi D1 itu selisih frekuensi kelas dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas dengan kelas sebelumnya yaitu 10. Kemudian selisih F kelas dengan kelas setelahnya. Ini frekuensi kelas dengan sebelumnya ini berarti 20 dikurangi 15. Ini ya. 20 dikurangi 15. Yaitu 5. Jadi D1 itu 5. D2-nya di sini 20 dikurangi frekuensi setelahnya yaitu 10 sama dengan 10. Maka dimasukkan ke dalam rumus D1 per D1 plus D2 dikali C yaitu panjang dari kelas intervalnya. Dimasukkan 5 per 5 per 10 dikali 10. Didapatkan 39,5 ditambah 5 per 15 dikali 10. Dengan hasil akhir 42,83 tahun. Ini adalah modus dari data tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari kuartil atas atau Q3. Letaknya berada di data ke 3/4N. Jadi 3/4 ini sudah paten. Jadi Q3 itu 3/4 dikali N, sedangkan Q2 itu 2/4 dikali N, sedangkan Q1 1/2 dikali N. Karena kita mencari Q3, makanya 3/4 dikali N. Jadi di sini N-nya frekuensinya jumlahnya tadi kan 60. 3/4 dikali 60 yaitu 45. Kemudian data ke-45 berada di kelas interval 50 sampai 59. Data ke-45. Jadi di sini 50 sampai 59. Langsung dimasukkan ke dalam rumus. Ini L itu tadi tepi bawah kelas median. Jadi karena tadi 50 interval 50 min 59 jadinya 49,5 karena dikurangi 0,5. Kemudian 3/4N min F per F dikali C. C itu panjang kelas atau panjang intervalnya tadi. Kemudian didapat 45 ya tadi. 49,5 ditambah 45 min 43 per 10 dikali 10. 49,5 plus 2 per 10 dikali 10 sama dengan 51,5 tahun. Jadi itu hasil dari kuartil atas atau Q3. Lanjut untuk materi kedua yaitu peluang sederhana. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola hijau, dan 5 bola biru. Jika diambil 1 bola secara acak, berapakah peluang terambilnya bola berwarna hijau? Jadi penyelesaiannya di sini kita mendapatkan ruang sampel yaitu 4 bola merah, 3 bola hijau, dan 5 bola biru. Jadi semuanya ada 12 bola. Sedangkan jika diambil 1 bola secara acak,
Berapakah peluang terambilnya bola berwarna hijau? Bola berwarna hijau di sini jumlahnya yaitu 3 bola. Jadi peluang terambilnya bola hijau yaitu jumlah bola hijau per ruang sampel yaitu 3/12 sama dengan 1/4. Ini peluang terambilnya bola hijau ya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu peluang bersyarat. Di sini sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan peluang munculnya angka genap jika diketahui yang muncul adalah angka lebih besar dari 3. Jadi kita dapatkan ruang sampel di angka dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian munculnya angka genap kita ibaratkan A. Munculnya angka genap dari angka-angka berikut yaitu hanya ada 2, 4, dan 5. Kemudian muncul angka lebih dari 3, kita sebut saja B, itu hanya ada 4, 5, 6. Jadi ini sama dengan 3 dan ini sama dengan 3. Kemudian kita cari dua angka di sini yang sama atau irisan. Jadi kita dapat A irisan B itu sama dengan 4 sama 6. Karena di sini ada 4 dan 6 dan di sini juga ada 4 dan 6. Ini jumlahnya ada 2 ya. Nah, yang kita cari yaitu tentukan peluang munculnya angka genap jika diketahui yang muncul adalah angka lebih besar dari 3. Berarti peluang A, B. A setelah kejadian B. Rumusnya adalah A irisan B per B. Karena yang ditanyakan tadi adalah jika diketahui yang muncul adalah angka lebih besar dari 3. Sedangkan angka yang muncul lebih dari 3 tadi adalah B. Jadinya 2/3. Kita ambil dari jumlah angka-angka tersebut. Ini ya. Kemudian teori terakhir yaitu teori Bayes. Di sini sebuah rumah sakit menggunakan tes diagnostik untuk mendeteksi suatu penyakit langka dan data yang diketahui adalah yang pertama, peluang seseorang terkena penyakit tersebut adalah 1%. Jika seseorang positif terkena penyakit, tes akan menunjukkan hasil positif 95% dari waktu. Jadi 95% dari tes tersebut ya. Kemudian yang ketiga, jika seseorang negatif terkena penyakit, tes akan menunjukkan hasil positif. Ini juga disebut sebagai positif palsu, yaitu 2% dari waktu. Di sini penyelesaiannya, kita ketahui, yang diketahui adalah peluang P, yaitu 0,01. Peluang P adalah peluang seseorang terkena penyakit tersebut tadi adalah 1%. Kita ubah menjadi desimal yaitu 0,01. Kemudian peluang seseorang tidak terkena penyakit tersebut berarti 1 dikurangi 0,1 ya, sama dengan 0,99. Kemudian kita ketahui juga peluang tes kemudian positif itu ada 0,95. Dan di sini ada yang terakhir peluang tes tapi tidak positif. Itu ada 0,02 atau jadi 2%. Yang ditanyakan yaitu jika seseorang tes dan hasilnya positif, berapa peluang orang tersebut benar-benar menderita penyakit tersebut? Jadi di sini kita jawab ini adalah rumus teori Bayes. Lah yang kita kerjakan awal penyelesaian awal, langkah awalnya itu kita cari peluang total. Jadi peluang total itu didapat dari peluang tes positif dikali semua peluang orang itu benar-benar terkena atau positif ditambah dengan peluang tes tidak positif dikali peluang TP atau peluang semua orang tidak terkena. Yaitu kita ambil dari data tadi
0,95 dikali 0,01 ditambah 0,02 dikali 0,99 sama dengan 0,0095 ditambah 0,0198 sama dengan 0,0293. Jadi secara keseluruhan ada 0,0293 atau 2,93% kemungkinan tes akan menunjukkan hasil positif. Nah, peluang yang ditanyakan itu jika peluang orang tersebut benar-benar menderita penyakit tersebut, jadi benar-benar positif. Ini menggunakan rumus Bayes, yaitu P positif setelah tes sama dengan P TP dikali PP min per PT. PTP yaitu peluang tes positif dikali peluang semua orang benar-benar positif dibagi peluang total. Peluang total itu ini. Jadi didapatkan 0,95 dikali 0,01 per 0,0293 sama dengan 0,0095 per 0,0293 sama dengan 0,324. Jadi peluang yang benar-benar menderita penyakit tersebut yaitu 0,324 atau 32,4%. Jadi itu penerapan dari teori Bayes. Terima kasih atas videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.